حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, marilah kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dan beramal dengan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan, kita mengangkat satu tema tentang pentingnya keteladanan, ya. Kalimat ini sepele kelihatannya, tetapi justru persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, salah satu penyebabnya itu adalah tidak adanya keteladanan. Mari kita akan coba bagaimana cara pandang Islam berkaitan dengan keteladanan ini. Begitu kita bisa menyelesaikan satu persatu persoalan-persoalan kita, di antaranya adalah faktor keteladanan, maka kita berharap bahwa masalah kita akan semakin hari juga semakin baik. Teman sekalian, sengaja kita buatkan slide ya, untuk mempermudah saja, ada visualisasi di sini. Gambar-gambar ini akan menunjukkan sebenarnya situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Banyak problem kalau diurai, karena kita ini kehidupan sosial ya. Kehidupan yang sangat beragam masyarakatnya dan sangat heterogen. Kalau diurai nggak selesai-selesai. Tapi pemahaman kita terhadap persoalan ini bukan untuk membuat kita pesimis, bukan. Justru dengan memahami persoalan-persoalan ini, kita berbicara itu berbasis data. Kita berbicara berbasis kepada satu kenyataan. Bahwa di sekitar kita memang ada persoalan. Saya mulai dari paling atas itu ya. Gambarnya gambar apa itu? Hati yang terpecah gitu. Apa kira-kira gambar apa ini kira-kira ya? Ini mengerikan juga ternyata. Angka terakhir dalam setahun itu di Indonesia yang perceraian itu bisa sampai angka 400.000 lebih dalam setahun. 400.000. Kalau 400 kecil Pak, nolnya itu berapa itu? 5 ya. 400.000 lebih.
Dan hampir 80% trennya sekarang itu gugat cerai. Yang perempuan menggugat suaminya di pengadilan. Ini fenomena. Yang kedua, ya ini gambaran seperti yang baru-baru terjadi lah kira-kira ya 2 minggu yang lalu. Ya, pemicunya macam-macam. Ya, jadi kita masih sering mendengar adanya bentrokan anak-anak muda ya. Kemudian unjuk rasa yang beberapa waktu yang lalu juga awalnya niatnya baik, kalau unjuk rasa itu juga menyampaikan pendapat, tetapi ketika tidak terkontrol ya, ketika kemudian ada penumpang-penumpang yang tidak sama dengan tujuan awal, mudah sekali diprovokasi dan jadilah kemudian kericuhan dan menimbulkan keresahan ya dan kerugian bersama ya. Karena niat yang baik itu mestinya juga dicapai dengan cara-cara yang baik pula. Angka korupsi juga demikian, angka kemiskinan juga demikian, anak putus sekolah juga masih banyak. Artinya apa? Sebenarnya catatan-catatan tentang persoalan-persoalan itu nggak mungkin ada masalah tanpa ada penyebab. Kenapa rumah tangga kok sekarang kemudian pondasinya gampang pudar? Kenapa kemudian orang sekarang kok gampang emosi dan gampang marah? Kenapa kemudian anak-anak kadang-kadang kurang mengorangtuakan orang tuanya? Kenapa kemudian suara pemimpin kadang-kadang kurang didengar? Kenapa, dan kenapa? Ya mestinya ini harus dicari akar persoalannya. Kita bicara dalam konteks besar, sebenarnya juga bicara dalam konteks kita sendiri. Karena kita itu bagian dari masyarakat besar itu. Jangan hanya kita pandai melihat masalah orang lain, tapi sebenarnya kita juga lupa dengan masalah kita sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi problematika yang kompleks seperti ini memang tidak mudah ya. Problematikanya saut menyaut begitu ya. Tetapi biasanya saling beririsan. Kualitas pendidikan, kemiskinan, pengangguran, kenakalan, kriminalitas, korupsi dan sebagainya itu saling satu dengan yang lainnya saling mendukung. Artinya apa? Saling beririsan. Nah, satu menurut saya dan beberapa penjelasan itu memang satu di antara problem kita itu adalah faktor ketidakadanya keteladanan. Mudah-mudahan ya tema ini setidaknya akan bisa mengingatkan diri kita masing-masing ya. Kita ini kan berbagi peran ya. Pada saatnya kita di rumah tangga adalah kepala rumah tangga, kita suami. Ada kalanya kita mungkin sedang menjabat di instansi. Kadang di RT, kadang di RW, kadang di organisasi, kadang di masjid sebagai takmir. Kadang sebagai dosen, kadang sebagai guru. Sebagainya banyak. Di ruang lingkup kita masing-masing itu, kata keteladan ini tetap dibutuhkan. Keteladan itu bukan tanggung jawab orang per orang, tapi keteladan itu tanggung jawab bersama. Sesuai dengan skupnya, sesuai dengan wilayahnya. Ya mas sekalian, kalau kita bicara tentang keteladanan, itu kan penjelasan seperti ini. Keteladanan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Artinya keteladanan itu adalah hal yang sifatnya positif. Gitu ya. Kalau mencontoh yang negatif bukan teladan namanya. Ya. Kadang-kadang pencuri itu bisa pencuri juga karena ada gurunya. Koruptor bisa korupsi juga karena ada gurunya. Ada yang berikan contoh. Bukan itu yang dimaksud dengan teladan. Yang kita maksud dengan teladan itu tentu dalam hal yang sifatnya positif.
Baik itu perbuatan, perkataan, sikap, atau perilaku. Nah, itu semuanya diharapkan akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai keteladanan. Kalau dalam konteks pendidikan, karena pendidikan itu kan satu instrumen yang paling fundamental. Ya. Kita menjadi manusia beradab itu karena ada pendidikan. Ya. Hampir semua kita, semua pendidikan itu muaranya adalah kepada terciptanya karakter seseorang yang menjadi orang. Kadang ada pendidikan, ada pengajaran dibedakan ya. Kalau pengajaran lebih berorientasi kepada kognitif ya. Tapi kalau pendidikan itu lebih mengarah kepada terbentuknya karakter. Nah, kadang-kadang kita ini bingung membedakan pada prakteknya. Banyak sekali juga kadang-kadang pendidikan itu sudah berorientasi pada kerja. Pendidikan tidak lagi kemudian memfokuskan kepada bagaimana pentingnya melahirkan anak didik yang punya karakter yang kuat. Tetapi sejak awal itu memang anak-anak disiapkan kadang-kadang itu orientasinya tidak orientasi yang jauh. Apalagi kalau kemudian kita bicara Islam loh ya. Nabi pernah mengatakan orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat tentang kematian dan mempersiapkan dirinya untuk hidup setelah mati. Islam mengajarkan orang cerdas itu orang yang orientasinya jauh, bukan hanya orientasi dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita dunia itu sementara memang. Perbedaan satu hari di dunia, satu hari di akhirat dengan satu hari di dunia itu bandingannya berapa? 1 banding 1000. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud. Jadi kalau kita pakai skala perbandingan itu, kita sadar dunia itu ya memang sementara banget gitu lah. Kalau ngezoomnya gitu ya, dari kacamata akidah. Beda dengan orang yang melihat dunia itu dari kacamata nggak akidah. Ya dunia mumpung hidup. Apapun yang dilakukan itu ya menikmati eksplorasi dari kesempatan dia hidup. Tapi buat orang yang beriman beda. Nah, hidup kita itu diminta pertanggungjawaban, tetapi hidup kita itu sebenarnya adalah ladang kita untuk beribadah, melakukan kebaikan, kemanfaatan, yang nanti kita meyakini wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua ajaran Islam itu sebenarnya muaranya itu kepada bagaimana masing-masing kita itu berusaha menjadi teladan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ustadz jadilah ustadz yang teladan. Yang orang tua jadilah orang tua yang teladan. Anda yang pemimpin di instansi jadilah pemimpin yang teladan. Begitu seterusnya. Karena apa? Karakter yang ingin dibentuk itu. Ya minimal kita paham dulu bahwa memang begitulah yang diinginkan dalam Islam itu. Kalau ada pertanyaan apakah teladan itu penting? Apa sih pentingnya teladan itu kan? Hadirin rahimakumullah. Keteladanan itu adalah contoh nyata. Real. Bisa dilihat. Bisa diamati. Bisa dirasakan. Saya pernah membaca kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah karangan Dr. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau dalam buku itu menjelaskan salah satu kata kunci suksesnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada keteladanan beliau.
Allah sengaja menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang sempurna. Sejak sebelum kenabian, Nabi nggak pernah punya persoalan, nggak pernah punya cacat. Nggak kayak kita dulu, baru tobat setelah sudah tua kan. Nabi nggak pernah. 40 tahun sebelum Nabi dianggap sebagai Nabi, nggak ada persoalan siapa. Nggak ada satupun yang pernah punya catatan tentang Muhammad pernah begini-gini, nggak pernah ada. Allah sengaja menyiapkan itu. Apalagi setelah kemudian menjadi Nabi. Mulai dibimbing dengan wahyu. Satu persatu ayat turun. Ya. Sampai kemudian sempurna Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi keteladanan itu contoh nyata. Dia merupakan cara yang paling efektif untuk membentuk karakter. Banyak sekali ayat Al-Quran. Lima taquluna ma la taf'alun. Umpamanya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang beriman, kenapa kamu ngomong sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya? Itu kan teladan. Jangan ngomong doang. Anda ngomong, Anda bertanggung jawab dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, berarti orang yang menyampaikan harus mempersiapkan dirinya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya. Ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang berbuat baik sementara kamu sendiri tidak melakukannya? Nggak boleh. Ayat itu menunjukkan bahwa keteladanan itu adalah kata kunci. Maka ada ulama-ulama dakwah itu mengatakan begini. Aslih nafsaka wada'u ghairaka. Nah, ini dua kalimat yang penting. Kalau perlu dihafalkan itu. Apa? Yang pertama, aslih nafsaka. Perbaiki dulu jiwamu. Kemudian, wada'u ghairaka. Kemudian ajaklah orang lain. Jadi mengajak orang lain itu dimulai dari mengajak diri kita sendiri dulu. Memperbaiki diri kita sendiri. Baru kemudian kita akan didengar sama orang lain. Itulah yang dimaksud dengan keteladanan. Yang kedua, pentingnya keteladanan adalah menanamkan nilai-nilai jangka panjang. Karena manusia itu nggak bisa dibentuk dalam sehari 2 hari, Pak. Nggak bisa. Dalam Islam itu luar biasa. Orang mau nikah, itu dianjurkan dulu. Calon suaminya harus begini. Calon istrinya begini. Iya kan? Orang ketika sudah bersuami istri mau berhubungan, diajarkan lagi akidahnya. Baru lahir anaknya, diadzankan lagi, diingatkan sama Allah. Begitu masih anak-anak usia 7 tahun, diajarkan untuk sholat. Dididik kedisiplinan. Terus gitu. Nggak boleh makan yang haram. Nah, begitu. Rinci sekali Islam itu. Jangan sampai bapak-bapak yang punya kewajiban menafkahi keluarga itu, yang dimakan istrinya, yang dimakan anaknya barang haram. Bahasa kita nggak barokah. Nah ini pula kemudian juga akan menyebabkan persoalan-persoalan makin kompleks gitu. Orang sudah nggak peduli dengan halal haram. Sering mengatakan pasal dibuat itu untuk dilanggar. Nah, itu nggak enak itu kan dengarannya kita. Pasal dibuat untuk dilanggar. Yang ketiga, motivasi bagi orang lain untuk menjadi baik. Maka dengan mendapatkan keteladanan itu akan menjadi motivasi orang lain. Sering kita diingatkan para ulama gini, kalau urusan dunia, lihatlah orang yang lebih susah. Ya. Jangan dangak terus. Akhirnya apa? Saya dulu aku urip artis. Duwe iki, aku gak duwe, aku duduk artis. Akhirnya apa? Pengen. Akhirnya potong kompas. Enak ya. Sudah miskin yang dilihat
Orang yang bergelimbangan harta, yang dilihat jabatan-jabatan. Oh ya itu ya repot gitu. Kita dunia sosial media sekarang kan. Kena flexing lagi. Oh, sedang ada mengusulkan perlu undang-undang flexing. Nah sekarang era sosial media. Semua orang masing-masing menunjukkan, oh saya gini, saya hebat, saya gini gitu. Padahal dia tidak seperti yang digambarkan dalam sosial medianya. Nah ini repot ya makanya. Karena itu sebenarnya dikatakan oleh ulama-ulama kita kalau urusan dunia lihatlah pada orang yang lebih susah. Anda masih punya motivasi. Tapi urusan kualitas lihatlah pada orang yang lebih bagus dari kita. Lebih bertakwa, lebih khusyuk, lebih sabar, lebih daya tahan, lebih ulet. Begitu loh. Jangan dibalik. Aku mending sik sholat maghrib iku belas maghrib kau padahal sholat itu saya maghrib tok. Banding ya biasanya nggak sholat. Mending aku sik sedekah 5.000. Aku gak belas sedekah ya gitu. Enggak, jangan begitu gitu loh ya. Urusan dunia lihatlah banyak orang lebih susah daripada kita. Sehingga kita bisa bersyukur. Alhamdulillah saya masih sehat. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Alhamdulillah. Bukan berarti kemudian kita puas dengan kemiskinan. Bukan. Tetapi untuk urusan kualitas. Lihatlah pada orang yang lebih bagus daripada kita. Itu loh. Ya wis miskin. Tapi ibadah jujur itu loh. Kaya banyak sedekahnya. Begitu. Kalau jangan orang jadi orang kaya, lihat orang yang kaya banyak sedekahnya. Dengan kaya sedekah dibandingnya mau miskin, ya mesti aja kalah mau miskin. Ya enggak imbang. Aku sedekah 1.000. Iya gaji sama piro. Lagi sama 10.000, aku 1.000. Nah, enggak apple to apple jadi gitu. Ya enggak seimbang. Nah kalau keteladanan itu hilang, nah ini problemnya itu apa yang akan dampak apa kalau kemudian kita sedang tidak sensitif dengan keteladanan, akan ada krisis moral. Gak penting ya, semua orang itu, apalagi sekarang hidupnya sudah materialisme, hedonistik, ya. Segala sesuatu diukur dengan materi, permisif sekarang itu. Gak penting itu sopo hal haram itu. Opo neraka dosa itu opo. Ora penting opo salat meneh opo poso salat. Meremehkan gitu. Hal-hal sifatnya prinsip itu menjadi gak berarti, gak penting. Apa buat apa jujur urusan orang jujur. Aku bayar pajak itu ngono-ngono ae. Itu akhirnya gitu. Saya kemarin sempat ditanya ya sama waktu ngisi pengajian itu. Ustadz, gimana hukumnya kalau saya nggak bayar pajak? Pajak saya juga dikorupsi sama. Saya bilang ya, kita itu terikat dengan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu terikat dengan kesepakatan yang dibuat. Kalau Anda berbuat baik, bismillah niatkan karena Allah. Dan niatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan kepancing oleh dia yang mengambil lagi. Tetap kita bayar pajak, bismillah kalau kita mampu, sesuai kemampuan kita. Sambil kita menuntut supaya pajak itu jangan disalahgunakan, kan begitu. Anda nggak bayar, nggak menyelesaikan masalah, menambah masalah. Nah itulah. Nggak tahu, jangan sepakat nggak sama saya? Oh, gak sepakat belas satu. Oh, berarti. Iya, itu kan 1-2 ya. Mungkin itu otokritik, mungkin iya. Ya. Bisa dibayangkan kalau nggak semuanya nggak bayar, nggak karuan, nanti lebih ruwet masalahnya itu. Nanti protes, jalan rusak protes meneh, lampu listrik mati protes meneh, nggak bisa, nggak menyelesaikan masalah. Itu cara berpikir yang emosional, tidak rasional. Saya kira ini ya bahayanya, ada krisis moral, tergerusnya nilai dan etika. Orang nggak perlu lagi dengan nilai, nggak penting nilai itu, nggak penting etika itu. Dan karenanya gampang sekali terjerumus pada
perbuatan-perbuatan yang memang tidak baik. Nah, tentu sekarang sebagai seorang muslim ya kita punya panduan. Siapakah sebenarnya sosok yang paling teladan itu? Di sini ada, tentu kita mulai dari yang paling besar ya. Sebenarnya masing-masing kita punya PR. Masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menjadi teladan di wilayah kemampuan kita masing-masing. Jangan suka menuntut orang gak bisa jadi teladan, sementara kita sendiri tidak berusaha menjadi orang yang baik. Jangan. Meskipun level kita beda dengan orang lain, sudah kita pada level kita. Pertama tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan dalam segala hal. Semakin jenengan membaca sirah nabawi, semakin jenengan paham tentang nilai-nilai Al-Quran, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu pribadi yang sempurna, di mana ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sikap Nabi itu menjadi sumber hukum. Jadi sumber hukum. Perbuatan Nabi, sifat Nabi, sikap Nabi, ucapan Nabi, perilaku Nabi itu menjadi sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Kalau ketaatan kepada selain Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak ada kewajiban taat pada manusia selama manusia itu tidak dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Rasulullah adalah sosok yang paling sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Disebut secara eksplisit, disebut secara langsung sama Allah bahwa Nabi itu akhlaknya sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi jangan bingung lagi siapa sebenarnya teladan kita. Ya Rasulullah jawabannya. Cuma problemnya itu kadang-kadang banyak umat Islam yang tidak mengenal Rasulnya. Sekedar tahu namanya, tahu tanggal lahirnya, tahu tempat lahirnya, sekedar itu. Tidak mau mengkaji lebih dalam lagi tentang sosok dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mengkaji secara mendalam dengan motivasi, ya, untuk meneladani beliau, maka insya Allah kita akan bisa. Meskipun tentu kelasnya, kualitasnya tidak akan sempurna. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia ingin baik, akan dibimbing sama Allah menjadi lebih baik. Itu sunatullah sudah itu. Kalau bahasa anak sekarang itu teorinya begitu, konsepnya begitu. Siapa yang bersungguh-sungguh ingin baik, pasti Allah akan tunjukkan jalan dia untuk menjadi baik. Yang sering mendengar kalimat pepatah bahasa Arab mengatakan man jadda wajada, ya difilmkan kan, itu penulisan dipakai di gontor itu, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menuai hasil. Yang ketiga, hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, bagaimana akhlak Nabi itu? Jawaban Aisyah singkat sekali, karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Maka ada buku yang menarik, judul bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, ditulis oleh Imam Syekh Al-Ghazali dari Mesir. Yang saya baca dalam buku itu, salah satu kritiknya adalah otokritik, kritik beliau terhadap internal umat Islam, di mana Quran itu sering hanya dimusabahkan tilawahnya, lagunya, hafalannya, tetapi kurang ditekankan kepada memahami isinya. Kalau di kampung-kampung dulu jenengan ada lagu itu laga pujian-pujian kan sebelum sholat itu. Kalau di masyarakat kampung-kampung itu
maca Quran angen-angen sak maknane atau buat itu. Berkahnya Al-Quran itu ketika dikaji seperti ini, dikaji, dipahami, kemudian direnungkan. Ya Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun Al-Quran anzalnahu, yang aku turunkan, kata Allah, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah. Quran itu tempatnya berkah. Quran itu berkah itu sendiri. Kapan berkah Quran didapatkan? Liyadabbaru ayatihi, agar dikaji. Bukan cuma dibaca hurufnya, tapi dia dibaca hurufnya, dihafalkan, didalami, dipahami, dan menjadi pedoman dan prinsip hidup. Maka Nabi mengatakan, kalian tidak akan tersesat sebelum meninggal dunia, kan? Selama kalian berpegang kepada dua pesan Nabi, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu kalau dipahami dan diamalkan. Nah, kalau kita mengamalkan begitu, maka teladan terbaik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para sahabat tentu. Karena Allah sengaja menyiapkan generasi pertama itu generasi as-sabiqun al-awwalun. Generasi pertama, annal muhajirin wal ansor. Dari kalangan orang muhajirin dan ansor. Kalau tidak dari mereka, nggak sampai kita memahami Islam ini. Allah mengajarkan Islam buat Rasulullah, kemudian sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Dan kita itu mendapatkan berkahnya memahami Islam, menikmati Islam, itu lewat beliau-beliau. Nabi pernah mengatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yafsul qadim. Sebaik-baik masa adalah orang-orang yang hidup di masaku. Dari kalangan sahabat-sahabat. Ya. Mereka sangat berjasa, ya. Kemudian para ulama. Ulama yang sebenarnya itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang kalau benar-benar alim, kemudian dia paham, itu kontrol dirinya kuat. Dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sulit Bapak sekalian adalah ketika orang sendirian dan di depannya ada peluang maksiat. Itu paling berat. Betul nggak? Di depannya ada peluang, dia punya kuasa, dia punya posisi, dia punya kesekian. Gak ada orang tahu. Waduh, itu paling berat itu. Dan sekarang di sini godaannya. Us ijen, kalau langsung lihat, mas, wah, berat. Godanya berat, ada setan membisik-bisikkan terus. Ya karena itu, maka kalau kita belajar seperti ini, mintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman apa? Nafi'ah. Yang penting itu nafi'annya itu loh. Sekarang orang pintar banyak. Anda mau apa sih? Mau tanya apa? Coba tanya sama AI. Dijawab semuanya itu. Ustadznya lupa, tanya AI. AI-nya tahu. Udah maju sekarang di sini dengan pakai algoritmanya itu semuanya terjawab. Dalam sekedar tulis, saya tahu Nabi lahir tahun berapa, tanggal berapa, hari apa, gampang sekali. Kalau cuma sekedar pengetahuan, ya sekarang teknologi sudah semakin canggih. AI bisa membantu kita untuk menemukan, menanyakan apa saja, dijawab sama dia. Nah, gitulah. Kita nggak hafal nama-nama Nabi, tanya sama AI, langsung muncul 25 Nabi muncul. Jadi yang kita perlukan itu ilman nafi'ah. Maka Nabi kan ada dua redaksi. Yang pertama minta ilmu yang manfaat. Yang kedua berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Allah yang doa riwayat yang kedua, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka jangan kalau mendidik anak-anak, menyekolahkan anak-anak, doakan, berkait dengan doa. Mudah-mudahan yang dipelajari itu
Bukan berbalik nanti. Ada orang yang pintar tapi menteri. Semakin dia tahu jalannya, semakin dia mengambil peluang buruknya. Nah, itu loh. Karena kehilangan etika, kehilangan akidahnya. Nah, di sini saya pikir ini penting ya. Para ulama, pemimpin yang adil, orang tua, orang-orang yang soleh, para syuhada, para pejuang, guru-guru kita. Ya sesuai dengan levelnya lah. Lihatlah siapa orang yang kita kadang-kadang kita perlu belajar dari orang miskin. Orang miskin, orang sederhana, betapa mereka kuat mentalnya. Tapi kita yang diberikan kelebihan sama Allah, harta, ilmu. Tapi kenapa mental kita gak sekuat mereka? Ya, saya kira ini oke, ya sering kita dengar di antara sifat-sifat Nabi. Yang dirumuskan para ulama itu ada 4 ya, ini sering kita dengarkan ya, ini sudah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat wajib. Jujur. Penelitian terakhir itu ya, orang yang sedang banyak, orang yang paling bahagia itu orang yang paling jujur. Seorang mukmin gak boleh bohong. Mending diem aja. Nabi mengatakan alaika bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rumusnya gitu. Jujur akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan akan mengantarkan Anda ke surga. Itu rumusnya. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti. Alaikum bisidqi. Kalimat alaikum itu artinya jujur. Berusahalah sebisa mungkin itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilmu. Jadi kebaikan. Orang jujur itu nanti akan melahirkan kebaikan. Pemimpin yang jujur. Anggota dewan yang jujur. Kepala kantor yang jujur. Ya kan? Bayar pajak jujur. Jadi siapapun lah kita. Karena jujur bukan milik orang per orang. Semua kita. Pejabat yang jujur, pedagang yang jujur, gitu kan? Di RT bayar iuran guru bayar, ngaku guru bayar, ojo. Ini semua betul jujur, gitu loh. Nah, amanah, tabligh, fatonah. Lain tidak boleh pada Nabi itu pertama kadzib. Lawannya sidik itu adalah al-kidbu, bohong. Mungkin nggak ketahuan sekali. Nggak ketahuan 2 kali, nggak ketahuan 3 kali. Karena Anda pandai menutupi. Tapi Allah nggak pernah bisa dibohongi. Ya, ini nggak boleh al-kadhib. Ini bahaya sekali. Maka Nabi mengatakan, ra'sudz dzunubi al-kadhib. Penyebabnya segala persoalan itu kebohongan, ketidakjujuran. Ra'sudz dzunub, dosanya dosa. Kepalanya dosa, intinya dosa. Itu bermula dari apa? Kebohongan. Gak jujur. Ngomong ya obel janji tok, gak jujur. Ya. Gak jujur kan banyak modelnya. Ya gak jujur bisa bohong, gak jujur bisa omdol, omong doang, ya. Gak jujur bisa macam-macam. Gak terbuka, ada yang ditutupi. Nah ini persoalannya ya. Khianat. Dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanat. Enggak boleh khianat. Jangan. Kalau ada potensi-potensi enggak, udah hati-hati kita. Merekrut orang yang gampang khianat juga berhati-hati. Ada perusahaan itu kadang-kadang kalau ngecek ada ya, saya sempat pernah dapat cerita itu. Oleh HRD, dia punya trik kadang-kadang itu untuk merekrut karyawan itu. Dilihat dari sisi potensi kejujurannya. Bukan harus S1, S2, S3-nya. Wow, enggak jamin itu. Tapi kejujurannya. Kalau jujur enggak digaya-gaya Pak. Enggak ada pencitraan. Kayak mah jujur ya jujur sudah. Jangan khianat. Kemudian kitman, menutup-nutupi. Enggak, jujur juga ini. Atau kemudian fatonah.
kecerdasan, jangan jadi orang yang bodoh ya. Nah, Islam mengajak kita untuk terus belajar, bertambah, karena apa? Talabul ilmi faridah. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu punya aturan yang menarik sekali. Orang yang masuk pasar, zamannya Sayyidina Umar ya, orang yang masuk pasar itu harus paham hukum jual beli. Supaya apa? Terhindar dari yang haram. Bahasa beliau begitu. La yabi'u fi hadas suqi illa faqih. Penjual di pasar ini tidak boleh kecuali dia harus paham tentang hukum-hukum jual beli. Baik, saya kira cukup ya. Karena waktu kita mau dibatasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Aku lu matasmaun, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.